Saya Roylita Naila. Saya Faratia Salsabila. Dan saya Asadul Ardi. Baik Kak, selamat sore. Dengan siapa Kak? Baik, perkenalkan nama aku Muhammad Zaki Al-Hafiz, biasa panggil Zaki. Dari mana Kak asalnya? Aku asal dari Kota Padang, dari Fakultas Panemedika Ilmu Pengetahuan Alam, Prodi Instrumentasi. Oke Kak, aku izin bertanya nih Kak. Menurut Kakak bagaimana sih Kak Kakak itu melihat peran media dalam mempengaruhi penggunaan bahasa di kalangan mahasiswa di Universitas Brawijaya? Oke, baik. Mungkin bagaimana peran media ya dalam penggunaan bahasa. Menurut aku media itu sangat berperan penting dalam kebudayaan dalam mahasiswa, karena media ini sangat berpengaruh karena mereka memberikan suatu hal informasi atau bahasa-bahasa yang sangat banyak. Contohnya seperti bahasa slang, bahasa gaul ataupun bahasa formal. Jadi hal ini bisa menciptakan mahasiswa mengadaptasikan dan mengintegrasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya di dalam kelas atau kehidupan sehari-hari. Itu menurut aku. Baik Kak, lanjut ke pertanyaan kedua. Menurut Kakak apa sih tantangan yang dihadapi mahasiswa dalam memahami bahasa asing yang digunakan di media? Oke, kalau untuk tantangan ya, bagi aku sendiri mungkin tantangannya itu munculnya berbagai bahasa yang dalam media sosial seperti Instagram ataupun lainnya. Karena mungkin mahasiswa bisa saja tidak memahami asal dari kata tersebut, sehingga mahasiswa tidak mengerti apa arti dari kata-kata slang atau kata-kata gaul tersebut. Sehingga ini bisa memunculkan suatu kesalahpahaman dalam berkomunikasi. Mungkin itu menurut aku ya. Oke Kak, untuk pertanyaan terakhirnya, menurut Kakak sejauh mana sih kemampuan berbahasa asing berkontribusi terhadap pengalaman belajar mahasiswa? Oke, menurut aku kemampuan berbahasa asing itu sangat perlu untuk mahasiswa, karena itu sangat krusial untuk mahasiswa pelajari dan kuasai. Karena dengan mahasiswa bisa menguasai dengan bahasa asing, kita juga bisa dapat mengakses berbagai sumber informasi atau dapat juga mengikuti diskusi-diskusi internasional lainnya. Dan itu tuh juga bisa menambah kepercayaan diri kita dalam berbicara dengan orang lain. Dan itu juga salah satu poin penting untuk kita lulus nanti, karena dengan kita berbahasa asing kita bisa lebih siap untuk menghadapi setelah lulus nanti saat kita bekerja dalam profesional. Oke, terima kasih banyak ya Kak Zaki. Terima kasih. Ya, Terima kasih terima guys. kasih. Baik Kak, selamat sore. Kalau boleh tahu dengan Kakak siapa? Nama saya Muhammad Inam Abdul Kamal, saya bisa dipanggil Inam. Oke, dari fakultas apa Kak? Saya dari Fakultas 4, jurusan Kimia. Oke, di sini aku izin bertanya ya Kak mengenai beberapa hal. Nah, langsung aja aku langsung ke pertanyaan pertama, boleh? Oke, aku punya pertanyaan. Menurut Kakak bagaimana sih penggunaan berbagai jenis bahasa dapat mempengaruhi interaksi sosial di antara mahasiswa? Kalau menurut saya sendiri ya Kak ya, berbagai budaya ini bisa meningkatkan pemahaman kita tentang budaya-budaya yang ada. Ketika kita mempunyai teman-teman yang berbeda Kak, kan mereka mempunyai latar belakang yang berbeda-beda, makanya kita bisa belajar dari mereka tentang budaya-budaya baru, terus bahasa-bahasa baru. Nah dari sini kita itu bisa meningkatkan kolaborasi antar budaya kita yang harmonis. Oke Kak, aku izin masuk ke pertanyaan selanjutnya ya. Apa sih Kak tantangan yang dihadapi mahasiswa dalam menggunakan berbagai jenis bahasa di lingkungan perkuliahan? Kalau menurut saya sendiri Kak, tantangan menggunakan bahasa daerah dalam lingkungan mahasiswa ini karena mereka mempunyai budaya bahasa-bahasa yang asing Kak. Jadi mereka mempunyai istilah-istilah yang menurut kita tidak kita ketahui gitu. Terus kita juga harus mempertahankan bahasa daerah kita sendiri supaya kita tidak dapat terjerumus ke bahasa-bahasa gaul yang sekarang ini. Terima kasih. Baik Kak, aku masuk ke pertanyaan yang terakhir ya Kak. Menurut Kakak bagaimana institusi pendidikan dapat mendorong penggunaan aktif bahasa Indonesia dan pelestarian budaya? Menurut saya institusi pendidikan itu dapat mendorong kita aktif dalam berbahasa Indonesia itu dengan melakukan program mungkin seperti program-program budaya seperti Lokakarya itu Kak. Jadi dalam program itu dapat meningkatkan kita supaya kita dapat mengenal budaya-budaya baru, bahasa-bahasa daerah yang baru-baru. Oke, terima kasih banyak ya Kak. Terima kasih kami ucapkan kepada teman-teman yang sudah membantu kelancaran pada proyek kita pada kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.